Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku kelas 7 yang semoga dalam penjagaan Allah, kesempatan ini kita akan pelajari hadis yang ke-15. Al-hadisul khamis asyar. Hadis yang ke-15. Dibuka bukunya halaman 50. Saya bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabirin amma akhaduhuma fakana la yastatiru minal bauli wa ammal akharu fakana yamsi bin namimati summa akhadha jaridatan radbatan fashaqqaha fagharaza fi kulli qabrin wahidatan qalu ya rasulallahi lima fa'alta qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaybasa akhrajahul Bukhari wa Muslim. Artinya dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, marran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Faqala, lalu beliau bersabda, innahuma la yu'adzibani, sesungguhnya dua penghuni kubur ini benar-benar sedang diazab atau disiksa. Wa ma yu'adzibani fi kabirin, dan tidaklah disiksa keduanya itu karena permasalahan yang besar. Amma akhaduhuma fakana la yastatiru minal bauli. Adapun salah satunya dahulu dia tidak menjaga diri atau tidak bersuci dari air kencing. Wa ammal akharu fakana yamsi bin namimati. Sedangkan yang lainnya dahulu dia senang mengadu domba, berbuat namimah. Summa akhoda jaridatan radbatan. Kemudian Rasulullah SAW mengambil pelepah kurma yang masih basah. Fashaqqaha, lalu membelahnya. Wa gharaza, dan membagi dua, membelahnya menjadi dua. Fagharaza, maka meletakkan, maka Nabi SAW menancapkan fi kulli qabrin, pada setiap kuburan itu wahidatan, satu persatu. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullahi, wahai Rasulullah, lima fa'alta, kenapa engkau melakukan hal seperti itu? Qala, Rasulullah menjawab, la'allahu yukhaffifu anhuma malam yaibasa. Semoga Allah memberikan keringanan kepada mereka berdua selama dua pelepah kurma itu tidak kering atau belum kering. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang apa? Wajibnya atau dianjurkan bersuci dari kencing
Wujubu apa? Wujubu yastatiru minal bauli wan nahyu anin namimati. Ya, wajibnya bersuci dari kencing dan larangan berbuat namimah. Sekarang kita masuk ma'ani kalimat. Yu'adzibani ay fi kuburihima. Maksudnya sedang diadab di dalam fi kuburihima, di dalam kubur mereka berdua. Wa ma yu'adzibani fi kabirin ay sababu adabihima amrun yasirun la yasukku alaihima tarkuhu. Sebab diadab keduanya adalah amrun yasirun, perkara yang sepele, yang mudah. La yasuku alaihima tarkuha, yang tidak berat untuk meninggalkannya. Yang ketiga, la yastatiru minal bauli, tidak bersuci dari kencing. La yattaqi minal bauli, tidak menjaga diri dari air kencing. Kama jaa mufassiron fi riwayatin ukhra, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain. An-namimatu hiya naqlul kalami bainan nasi mimma yusabbibul ifsadu bainahum ghaliyan. Yang dimaksud namimah, adu domba, itu adalah menukil perkataan di antara manusia yang menyebabkan rusaknya hubungan di antara mereka. Jadi si A ngomong sama si B, kamu tadi dijelek-jelekan oleh si C. Si A ketemu si C ngomong, kamu tadi dijelek-jelekan oleh si B. Akhirnya B dan C saling bermusuhan, berkelahi. Lah ini yang A ini berbuat namimah. Jaridatan rotbatan, pelepah kurma yang masih basah. Dicari maknanya. Kita masuk kepada irsyadat. Yang pertama, al-asi yu'adzibu fi qabrihi idza aradallahu dzalik. Pelaku maksiat atau orang yang bermaksiat itu akan diazab di dalam kuburnya jika Allah menghendakinya. Nah, ini yang pertama. Kemudian akan jelaskan langsung keempat. Ini penting ini, tentang meletakkan pelepah kurma di atas kuburan, atau kalau sekarang menabur bunga di atas kuburan. Itu mengikuti sunnah Rasulullah apakah tidak? Yang keempat, wa du'al jaridata 'alal qabri fi'lun khasun bihi sallallahu alaihi wasallam la yusarikuhu fihi akhadun min ummatihi. Meletakkan pelepah kurma di atas kubur adalah perbuatan khusus bagi Rasulullah. Maka tidak boleh seseorang dari umat Nabi Muhammad itu untuk mengikuti beliau dalam masalah ini. Nah, perhatikan. Jadi Rasulullah meletakkan pelepah kurma yang masih basah agar dua penghuni kubur itu diampuni. Itu perlakuan khusus yang dimiliki oleh Rasulullah. Kita umat Islam tidak bisa. Lah, gimana caranya ziarah kubur? Tidak harus membawa bunga. Kama annahu ihtassa sallallahu alaihi wasallam bima'rifati khali hadainir rijlaini, sebagaimana kekhususan beliau dalam mengetahui keadaan dua orang tersebut yang sedang diadab. Itu kenapa Rasulullah tahu dua penghuni kubur itu sedang diadab? Karena diberitahu oleh Allah. Rasulullah tidak mengetahui barang yang gaib.
Rasulullah mengetahui barang yang gaib itu karena diberitahu, diberi wahyu oleh Allah. Wa amma sairun nasi fa innahum yattajihuna ilallahi bidduai lil mauta. Adapun selain beliau, selain Rasulullah SAW, adalah dengan berdoa memohon kepada Allah dengan cara mendoakan si mati. Nah, jadi yang sampai itu adalah mendoakan, tidak dengan menabur bunga, kemudian dapat memintakan pertolongan, memohonkan ampun bagi penghuni kubur. Ya, kita bisanya memintakan keringanan siksa kubur atau memohonkan ampunan bagi si mayit itu dengan berdoa, tidak dengan menabur bunga. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini tentang hadis yang ke-15 tentang wajibnya bersuci dari kencing dan juga larangan berbuat namimah yang itu menyebabkan siksa kubur. Semoga kita dijauhkan dari siksa kubur. Amin. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.